Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian. Apa Kak Jen? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah gabungan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Pasti masih semangat kan? Karena masih semangat, mari kita angkat satu pujian. Apa Kak Jen? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya
Kayaknya ada yang kurang nih. Iya nih Kak Andro, kayaknya ada yang kurang. Oh iya, kita belum persembahan. Tetapi sebelum kita persembahan, kita angkat satu pujian lagi yuk. Ayo kita angkat lagu Kecaplah dan Lihatlah. Oke. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lebih keras lagi nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati. Amin. Kasih, katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Mari naikkan tangan bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, selamanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah uang persembahannya dan amplop. Kalau adik-adik sudah mempersiapkannya, adik-adik bisa tulis di amplopnya hari ini hari apa, dan tanggal hari ini tanggal berapa, terus bulan apa, dan tahun berapa. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya.
Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar, dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham diuji, terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22, dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin terdapat di Lukas pasal yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat tanggal 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA DK Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Shalom semua. Apa kabarnya? Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sehat semua. Sebelum kita memulai ibadah kelas kecil minggu pagi ini, kita angkat satu pujian, judulnya Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan menikmati nafas segar yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kiranya Engkau memberkati kami dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini dapat berguna di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada suatu hari yang cerah, ada seorang anak laki-laki bernama Ari. Ari baru saja mendapatkan nilai yang bagus atas hasil gambarannya adik-adik. Lalu Ari pun menunjukkan hasil gambarannya kepada ibunya. Ibu Ari sangat senang dan bangga melihat hasil gambaran Ari. Lalu Ari pun meminta izin kepada ibunya untuk bermain di luar. Sebelum itu, ibunya memberi pesan kepada Ari untuk menyimpan gambarnya. Tapi Ari tidak mendengarkannya dan pergi keluar. Lalu, saat Ari pulang ke rumah, Ari melihat adanya mencoret-coret gambarnya. Ari pun memarahi dan memukul adiknya. Pada saat ibunya mendengar adik Ari menangis, ibunya pun datang dan menasihati Ari karena adik Ari sama sekali tidak tahu apa-apa dan masih sangat kecil. Nah, ibu Ari pun memberitahu Ari bahwa seharusnya Ari mendengarkan ibunya dan tidak membantah. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengarkan cerita tentang seorang nabi yang masuk ke dalam perut ikan. Siapa ya nabi itu? Adik-adik penasaran nggak? Nah, kalau adik-adik penasaran, langsung aja kita mendengarkan ceritanya dari Kak Ingga. Shalom adik-adik, jadi hari ini Kak Ingga mau bercerita adik-adik tentang seorang nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk pergi ke sebuah kota bernama kota Niniwe adik-adik. Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memperingatkan orang-orang di sana untuk bertobat. Setelah itu adik-adik dia bersiap-siap untuk pergi. Namun ada satu hal aneh. Dia tidak pergi ke kota Niniwe, melainkan memesan karcis kapal untuk pergi ke kota Tarsis adik-adik. Karena apa? Ternyata karena dia takut orang-orang di Niniwe itu banyak orang-orang jahat adik-adik. Ternyata dia takut karena itu. Dan dia kabur adik-adik dari perintah Allah yang awalnya disuruh ke kota Niniwe, dia malah pergi menggunakan kapal untuk ke kota Tarsis adik-adik dan bersembunyi di kapal itu. Dia kira Tuhan gak bakal tahu kalau dia bersembunyi di kapal itu. Dia tahu apa yang terjadi setelah itu. Tuhan menurunkan badai adik-adik yang sangat besar dan kapal itu hampir hancur adik-adik. Semua penumpang kapal ketakutan adik-adik termasuk Yunus. Dia juga ikut ketakutan karena gara-gara dia Tuhan menurunkan badai yang hebat dan semua orang jadi takut. Lalu dia berbicara kepada penumpang di kapal di situ adik-adik bahwa dia yang bikin Tuhan marah dan membuat Tuhan menurunkan badai itu. Yunus meminta adik-adik supaya dia dibuang ke laut saja. Padahal para penumpang juga tidak tega adik-adik untuk melakukan itu. Tapi karena Yunus yang meminta, jadi mereka lakukan untuk menjatuhkan Yunus ke dalam laut. Setelah jatuh ke dalam laut adik-adik, Yunus meminta ampun kepada Tuhan adik-adik dengan apa yang telah dia lakukan. Lalu Tuhan mengirimkan ikan besar adik-adik untuk menelan Yunus. Adik-adik tahu Yunus di dalam ikan selama 3 hari. Kira-kira ngapain ya dia di dalam perut ikan selama 3 hari? Ada yang tahu nggak? Nah, dia di dalam perut ikan selama 3 hari, dia berdoa adik-adik, meminta ampun kepada Tuhan supaya menyelamatkan dia.
Dan setelah selesai 3 hari itu adik-adik, Tuhan menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus. Untuk kedua kalinya adik-adik, Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Dan apakah Nabi Yunus nurut kali ini adik-adik? Iya adik-adik, Yunus kali ini pergi ke kota Niniwe untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Perjalanan 3 hari, dia akhirnya sampai ke kota Niniwe. Dia melaksanakan tugasnya sampai di kota Niniwe untuk memberitahu kepada orang-orang Niniwe jika mereka tidak bertobat, Tuhan akan menghukum mereka. Saja adik-adik, mereka semua mendengarkan apa yang diperingatkan Yunus kepada mereka. Lalu mereka berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Mereka mau bertobat adik-adik. Orang di Niniwe semuanya bertobat adik-adik, maka Tuhan tidak jadi untuk menghukum mereka. Nah, itu dia cerita Kengga hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kak Engga. Apakah adik-adik sudah paham apa yang diceritakan oleh Kak Engga? Wah, bagus kalau adik-adik sudah paham ya. Nah, sekarang sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Adik-adik tahu kan lagunya? Oke, musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Wah
waktunya untuk kita berdoa. Gimana sikap doanya adik-adik? Nah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami tadi ya Tuhan. Tuhan tolong Kau berkati juga kami ya Tuhan dalam menghadapi masa-masa virus corona ini ya Tuhan. Semoga virus corona ini dapat hilang dan kami dapat jalankan aktivitas kami di luar seperti biasanya ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.